secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari mana? Bangun Desa. Cilacap terkini. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji buka tematik akademi IT untuk ex pekerja migran di Kabupaten Cilacap. Eksklusif Jurnal Media, program Jaga Indonesia. Dinas Kominfo Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan BPSDMP Kominfo Yogyakarta mengadakan tematik akademi IT untuk pekerja migran di Kabupaten Cilacap. Hari Senin, tanggal 8 November 2021. Yang kami hormati, Kepala Badan Litbang SDM Bapak Dr. Engineering Hari Budiarto MKom IPM. Yang kami hormati, dan Penelitian Komunikasi dan Informatika BPSDMP Kominfo Yogyakarta Bapak Dr. Andes Zulkarnain. Yang kami hormati, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap Bapak Dr. Andes M. Wijaya MM. Yang kami hormati, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap Bapak Dik Nugraha. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka Zulkarnain, Kepala BPSDMP Kominfo Yogyakarta dalam sambutan pembuka ucapkan terima kasih kepada Kominfo Kabupaten Cilacap atas kerjasama untuk IT tematik ex pekerja migran di Kabupaten Cilacap. Tak lupa kami sampaikan pula bahwa pada kesempatan Kota Blora dalam rangka penandatangan Memorandum of Understanding dengan pemerintah Kabupaten Blora untuk program Digital Talent Scholarship tahun 2022 yang akan ditandatangani insya Allah nanti pada tanggal. Kemudian Vocational School Graduate Academy untuk lulusan sekolah menengah kejuruan hingga D4. Fresh Graduate Academy pencari kerja, sehingga kalau pencari kerja dia membutuhkan, dia masih belum bekerja, dia bisa buka platform ini, kemudian dia bisa mencari industri-industri yang memerlukan kompetensi dia. Begitu juga sebaliknya, industri yang memerlukan angkatan kerja terlatih, kompetens, maka dia membuka platform ini dan dia bisa mengontak secara langsung Kepala Dinas Tenaga Kerja. Jadi komunikasi hanya dilakukan melalui satu dari bagian tematik akademi. Untuk tahun 2021 ini tematik akademi
Yang pertama itu adalah dalam bentuk digital entrepreneurship academy bagi migran care. Yang kedua diperuntukkan bagi para reporter dalam bentuk digital media reportase academy. Selanjutnya adalah dipersyaratkan minimal eselon 2, jadi para kepala dinas, kemudian tapi tidak terbatas pada pejabat struktural di pemerintahan daerah, dia juga bisa melebar, bisa pimpinan badan usaha milik daerah BUMD, bisa juga dewan, dengan syarat kalau di BUMD itu untuk mengikuti ke Singapura. Karena di situ materi yang diberikan lebih pada smart city. Sementara untuk kalau masalah keekonomian digital. Sementara itu, Dr. Engineering Hari Budiarto MKom IPM, Kepala Badan Litbang SDM Kominfo, mengatakan bahwa eks pekerja migran dalam pengembangan IT harus kita dukung dan kesejahteraan eks pekerja migran dapat berkembang dan sejahtera. Transaksinya lebih mudah dengan pelanggan dan pemasok, dan juga biaya periklanan atau pemasaran ini menjadi lebih murah karena Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji dalam sambutannya mengatakan bahwa eks pekerja migran sebagai ambasador atau utusan dilakukan secara Negara Republik Indonesia pahlawan devisa untuk dapat berperan aktif dalam proses pembangunan karena ilmu yang didapatkan di luar negeri bisa diaplikasikan di Indonesia, khususnya Kabupaten Cilacap. Bagi kita semua, saya sampaikan selamat pagi. Yang terhormat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kominfo Yogyakarta, Bapak Dr. Heri Budiarto IPM, selamat bergabung. Yang saya hormati Kepala Balai Pengembangan Kominfo Sumber Daya Manusia Jogja, Pak Zulkarnain, Dr. Zulkarnain, yang saya banggakan, selamat datang di Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cilacap, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, para peserta pelatihan, tamu undangan, serta hadirin yang dicintai dan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia sekali hari ini karena oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala entah sampai kapan tidak ada orang yang bisa menghitungnya. Akhir-akhir ini banyak sih saudara, teman pamit pulang ke rahmatullah. Saya ada adik kandung, cucu, teman, pejabat pamit pulang, maka kita wajib bersyukur karena masih dikasih waktu atas karunia-Nya, atas ridho-Nya, atas kasih-Nya, sehingga kita bisa menghadiri acara tematik Akademi tahun anggaran 2021 dengan tema Buruh Migran. Terima kasih kepada khususnya kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kominfo Yogyakarta. Sekarang yang penting sekali yaitu di mana di masa digitalisasi ini. Digitalisasi ini sebetulnya ada itu sebelum ada pandemi COVID. Tapi dengan pandemi COVID ini, dulu work from home kita hanya paling banyak 15% atau apa tahun.
studi from home. Ini juga hanya berapa persen, tidak lazim. Tapi Hong Kong, di Korea dan lain-lain, itu artinya saudara itu di sana menjadi ambasador of ekonomi, bisnis, dan juga yang sangat dipentingkan lagi adalah bukan ambasador di sana, wakil saja di sana, tapi bagaimana bisa membawa, mengalihkan teknologi yang ada di luar negeri itu ke Indonesia, ambil yang baiknya. Nah, ini tujuan sebetulnya dari pemerintah dulu waktu kenapa harus dikirim ke luar negeri menjadi tenaga migran. Ini karena apa? Supaya besok pulang itu saudara-saudara sekalian bisa membawa experience, pengalaman. Nah, ini penting sekali. Pasti banyak yang diambil. Yang pertama itu ke Hong Kong, ke China, ke Korea, dan juga beberapa negara-negara Arab sana. Ini yang saya kenal begini. Saya waktu itu saya jadi pengusaha. Begitu saya jadi pengusaha, saya ke Korea. Begitu ke Korea, orang Cilacap yang kerja di sana sampai kerjanya itu diacungkan jempol oleh the boss sana. Wih, orang Indonesia hebat-hebat, kerjanya rajin ini. Dalam pemikiran saya, besok kalau kamu pulang, kamu menghadap saya, kamu membantu bisnis saya. Begitu pulang ke Cilacap, saya ambil menjadi vice manager di sana. Di sana apa? Di sini berubah. Yang dulu di sana rajin sekali, diacungkan jempol. Terus kenapa ya? Kok tidak sehebat kamu di Korea? Nah, inilah maka saya minta ini. Saudara-saudara sekalian itu nanti pulang ke sini tuh malah harus menjadi motivator, menjadi leader, menjadi ini bahwa ini loh cara kerja di Korea, ini cara kerja di Hong Kong, ini cara ini. Menjadi ini tulakan itu atas kerja dulu. Ini penting. Nah, yang kedua, apa yang didapat di sana ini memang yang ada di sini untuk bagaimana membangun desanya, membangun Cilacap ke depan. Nah, ini sekolah ya. Ini kalau sekolah itu biayanya berapa itu? Kalau sekolah kan kita harus bayar. Tapi kalau menjadi migran itu nggak bayar, malah di ini. Karena tadi saya mengutip sambutan dari Pak Zul, ini banyak ya Pak. Sekarang sekolah-sekolah itu, sekolah lulus dari perguruan, ini yang cita-citanya satu saja. Saya kelak menjadi pegawai negeri, saya kelak menjadi abri, saya kelak menjadi polisi. Tapi sedikit, bahkan sangat sedikit yang mempunyai cita-cita, yaitu kelak saya menjadi entrepreneur, saya menjadi pengusaha saya ini. Maka banyak saudara-saudara kita yang begitu sekolah itu nganggur karena dia nggak bisa apa-apa. Nah, maka dengan sekolah vokasi tadi
yang berdiri ini seperti ini. Itu sebetulnya sekolah itu ya penting, bukan sekolah tidak penting. Kalau sekolah tidak penting, apalagi IPK-nya rendah, diundang pun tidak. Diundang untuk tes itu tidak mungkin karena unschooling, tidak sekolah, dan IPK rendah. Tapi sekolah penting, yaitu IPK-nya harus tinggi supaya ada kesempatan untuk ngikutin tes paling tidak, kesempatan. Tapi kalau tidak, nah ini. Tapi banyak yang sukses dengan muscle memory. Banyak orang menjadi buruh, bahkan pekerja bengkel, unschooling, tukang tembok, masak, ini unschooling. Tapi dia tadi Pak Zul, tapi setelah itu dapat uang, itu tidak bisa mengelolanya karena memang tidak ada ini. Jadi bagaimana orang bekerja, memproduksi, dia bisa bekerjanya bisa ini, tapi tidak bisa uang ini akan untuk apa, dikelola apa, habis. Nah, tapi tadi sekolah juga penting, yaitu untuk brain memory. Maksudnya hanya teori saja. Lah ini kalau digabungkan, lah inilah the thematic academy ini sekarang ini. Nah ini namanya tepuk tangan untuk pengertian. Nah ini penting. Nah semuanya itu satu, saya jadi pengusaha. Jadi pengusaha itu pertama, ini ayahanda saya. Kalau jadi Anda sebetulnya sudah punya itu, tinggal ini aja, gigih tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tambahkan bahwa saya memang senang Pak Zul yang seperti ini. Besok kalau bisa tahun depan ini, dalam 1 tahun ya ditambah ada 5.000 lah. Tahun depan saya pensiun soalnya Pak Zul. Bukan di akhir tahun depan saya pensiun. Kalau tenaga saya dibutuhkan untuk menjadi pengajar, menjadi ini, saya mau dan nggak usah bayar. Orang yang sudah menjabat tua, banyak pengalamannya, tapi masih dibutuhkan oleh masyarakat dan mau ini vacation. Nah ini mau, saya masih belum selesai. Ini orang Cilacap semua ya? Masih belum selesai. Saya kan sebetulnya masih punya janji-janji di dalam bangga bangun desa, saya pengen bangun ini, tapi kena refocusing, yaitu kena pandemi, jadi masih banyak yang ini. Jadi janji-janji saya belum bisa dilunasi. Nanti bagaimana kalau janjimu adalah hutangmu, besok saya di surga sana, ini ditagih, mana janjimu, karena itu hutangmu. Kalau saya masih punya hutang, saya loh punya hutang nih, terus nggak bisa bayar. Kalau di orang meninggal itu, kalau meninggal loh, kalau sohibul musibah ini yang jenazah ini tidak bisa melunasi, nanti berhubungan dengan keluarganya yang akan melunasi. Jadi kalau saya punya hutang, saya sudah karena habis jabatan saya, artinya selesai, itu tidak bisa bayar. Kalau yang bayar istri saya boleh nggak? Boleh. Enggak, nanti umpamanya saya itu. Enggak, ini tanya saya aja. Yang bayar nanti bayar
utang saya, istri saya boleh nggak? Nggak setuju nggak? Nah, aku nanya aja. Soalnya saya takutnya janjimu adalah hutangmu ditagih di sana. Baik, ini penting. Setuju lah ya. Bangga Bank Indonesia setuju. Dilanjutkan, setuju. Oke, saya teruskan. Udah ya, umur 60. Masih pantas nikah lagi nggak? Punya cucu, udah punya ini. Jadi rahasia awet muda sehat saya, pertama, orang yang sehat itu apa? Olahraga apa orang harus sehat? Orang sehat itu bukan olahraga, tapi pertama pikiran yang pola pikir. Kedua, pola tidur, istirahat. Yang ketiga, pola makan. Itu menjadi masalah kalau ada kakek pola. Itu jadi masalah. Iya, betul. Kakek pola banyak ya yang kakek pola ya. Nah, terus yang ketiga, yang keempat itu olahraga. Saya setiap hari 10 kilo saya jalan. Saya 9 menit per kilo, jadi 1,5 jam saya mencapai 10 kilo. Tapi tiap hari saya jalan ini karena saya harus sehat. Setelah saya pikir, saya kerja, saya kakek, karena saya ini umur 18 nih, saya harus kaya. Maka saya pinjam uang ke ayahanda saya untuk beli mobil, untuk modal. Ternyata saya nggak laku. Begitu saya nggak laku, saya apa yang menyebabkan saya tidak laku? Saya ketemu mentor. Maka pebisnis, saudara-saudara sekalian, kalau ingin menjadi entrepreneur, yang diperlukan adalah mentor. Ini penting, teman penting. Ini harus itu. Jadi mentor harus. Nanti kalau nggak ada mentor, saya lah jadi mentor. Tapi teman itu juga penting. Ada pepatah Cina, the birds some feather flock together. Itu artinya bahwa burung yang sejenis akan hinggap di dahan yang sama. Jadi di dahan itu burung cowok yang banyak itu. Artinya kalau pertama Anda punya mentor, yang kedua punya teman. Jadi kalau bisnis tanpa mentor tidak mungkin. Jadi mentor saya tulis dalam buku saya, yaitu Oi Kian Hok, itu the big boss. Kalau bahasa Cina itu Laufan, Taipan, itu pintar sekali. Saya kenapa saya mau belajar? Dia hanya menyampaikan begini saja. Toh, kamu udah punya modal segalanya. Modalnya apa? Modalnya kamu ganteng, kamu bisa. Kamu lihat aja, kamu hanya tinggal memperbaiki. Jadi dia ngomong, tinggal kamu ngatur kata-katamu. Kamu berhadapan sama orang, jaga mulutmu jangan bau. Pakaianmu, ini semua. Maka sejak itu saya beli pakaian, beli sepatu, begitu. Untuk apa? Saya mau berhadapan sama orang. Maka kata-kata saya yang di rumah saya beli kaca itu. Saya apa yang kurang dari badan saya, apa yang kurang dari saya, sampai rambut semua saya lihat. Itu terjadi hampir 47 tahun yang lalu, ketika umur saya 18 tahun, sekarang kan 66. Itu saya lihat. Nah itulah, maka berhadapan dengan orang itu, saya harus ini. Nah itu yang penting.
namanya digitalisasi itu dalam bisnis itu ability, jenengan bisa apa, dikumpulkan, kamu bisa apa, ini bisa apa, itu harus ada kolaborasi yang akan dijual nanti. Ini penting. Jadi ada yang bisa apa, nanti tugas dari Dinas Tenaga Kerja ini bagaimana mengemas ini bahwa semuanya dalam kolaborasi ini, kolaborasi dalam digitalisasi ini tidak bisa dipisahkan. Ini semuanya adalah teknologi itu. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji berharap tematik Akademi IT untuk eks pekerja migran di Kabupaten Cilacap bisa terus dilaksanakan dan penambahan peserta bisa dilakukan sehingga para pekerja buruh migran, mantan pekerja buruh migran lebih berdaya dan sejahtera. Nampak para pekerja eks buruh migran beramah tamah dengan Bupati Cilacap dan minta swafoto selfie untuk mengabadikan pertemuan antara buruh migran dan Bupati Cilacap. Tematik akademi ini juga diisi oleh Kepala Kominfo Kabupaten Cilacap Dr. Andes M. Wijaya dan Kepala Disnakerin Dik Nugraha, eksklusif Jurnal Media. Yang datang teman-teman dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta yang hari ini kita niati ibadah dan innamal a'malu bin niat. Jadi kalau segala sesuatunya kalau sudah niatin ibadah itu enteng insya Allah dan nantinya menjadi berkah bagi semua. Allahumma, penampilan saya seperti Pak Bupati doakan biar saya menjadi bupati. Tapi saya pernah nyalon kalah saya. Beliau jadi wakil 2009, saya nyalon 2010, tapi di Bali enggak, saya kalah itu. Gak apa-apa, kalah tapi saya niat ibadah, innamal a'malu binniyat. Begitu saya kalah, uang kan sebar itu loh. Pilihan bupati itu uang sebar loh. Iya benar itu. Habis saya, cuma alhamdulillah udah utang. Iya, tanah Dr. Cipto itu ukuran berapa itu? Ukuran 50 kali 70 saya jual habis. Dr. Cipto itu tanah saya sekarang jadi klaster perumahan itu masih dikit. Tanah saya itu rumah di Sampang habis, mobil habis semuanya. Besok maju lagi. Maju lagi lah. Siapa takut? Pokoknya niat ibadah, innamal a'malu binniyat. Iya. Khairun nas anfa'uhum li ini apa? Linnas, sebaik-baik orang yang bermanfaat bagi, bukan ini yang kadang-kadang keliru. Sebaik-baik orang itu yang bermanfaat bagi orang lain, salah, kurang tepat. Sebaik-baik orang itu yang bermanfaat bagi orang, ya termasuk diri sendiri dan orang lain loh. Kalau tidak bermanfaat bagi diri. Dari kota Purbalingga itu 30 kilo lah. Saya Rembang, saya Rembang aslinya. Lahir di sana. Kalau aslinya Indonesia jelas ya, Indonesia. Itu kalau cerita saudara saya banyak 10 bersaudara, saya nomor 5. Gitu ya. Itu 5 point. Ya, itu ngerti kau belajarnya gitu lah. Jadi bagaimana kita memanfaatkan perkembangan teknologi itu untuk kepentingan diri kita sendiri, keluarga dan orang lain. Karena Bapak Ibu jangan Bapak Ibu lah ya teman-teman ya, mesti nomor Bapak Ibu. Karena Mamas dan adik-adik Bapak ini masih muda-muda dan pengalamannya sudah luar biasa, maka bagaimana? Paling memungkinkan sekarang itu bagaimana kita latihan menjadi entrepreneur atau jadi pengusaha dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini nih kayak gue lah, kalau ngomong dapat-dapat ya kembali ke situ lagi, Terus satu hal ya, biar teman-teman tahu Bapak, jiwa entrepreneur itu harus dibangun, benar harus dibangun. Lewat tadi loh Pak Bupati ya, ketikanya yang pertama harus ketekunan, pasti itu harus tekun. Konten yang bagus, pasti harus responsif, kemudian pakai email, kemudian ada mempromosikannya sama lah yang tadi kita kupas. Terima kasih, nggak ada pertanyaan lah ya. Sukses. Mohon maaf paling dalam menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan. Thank you. Mewakili saya dan Pak Wijaya dan cukup.
tambah Pak Wijaya gitu, jadi saya mau ngomong apa lagi, tapi karena ini saya ditugaskan, saya akan mencoba menyampaikan apa yang telah saya baca sebelumnya, gak banyak seperti Pak Wijaya. Nantinya mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian di dalam menghadapi era digitalisasi ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ada isu ketenagakerjaan ini ada 3. Dari mulai sebelum bekerja, ketika kita sebelum bekerja, tentu kita membutuhkan pelatihan dulu. Ini yang namanya pra-employment. Yang kedua adalah dari employment, ketika sudah bekerja. Yang ketiga adalah post-employment. Itu pasca setelah bekerja. Seperti kita ini semua, Bapak Ibu yang sudah pernah bekerja di luar negeri, tentu punya banyak pengalaman seperti yang disampaikan Pak Bupati. Banyak contoh yang bisa kita ambil di sana, termasuk kita juga ya Pak Wijaya. Sebentar lagi akan menjadi post-employment, setelah bekerja mau apa, setelah pensiun ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang telah bekerja di luar negeri, ini gak usah saya kira, sudah tahu akan dibuka informasinya demikian. Jadi nanti kalau ada saudara-saudara dari Bapak Ibu keluarga yang berangkat ke luar negeri, ya kira-kira informasinya seperti itu. Ya. Pemanfaatan remitansi pekerja migran Indonesia. Remitansi itu adalah uang yang ditransfer oleh Bapak Ibu ketika bekerja di luar negeri ke Indonesia. Ini sangat luar biasa. Khusus Cilacap kurang lebih kalau nggak salah 300 miliar per tahun. 300 miliar per tahun. Saya juga kaget begitu baca data, itu baru satu dari kantor pos yang memberi laporan. Belum dari bank-bank lain yang belum memberikan laporan. Ini pada saat sebelum pandemi. Tapi Bapak Ibu ex-PNI dapat menjadi lebih produktif lagi, memanfaatkan hasil kita bekerja di luar negeri dengan sebaik-baiknya. Ini adalah momen yang sangat tepat bagi Bapak Ibu sekalian, apalagi yang Sani Arianto, Tim Liputan Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen. Bidang-bidang yang lainnya.